Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana sih cara penggunaan dari tab layout yang akan kita gunakan pada proyek kita, yaitu adalah proyek tiket dari bioskop yang bernama Bioskop Bixi One. Nah, di sini sudah diajarkan bagaimana penerapan dari jumlah tab layout yang akan kita buat atau kita set pada setiap menunya, kemudian juga bagaimana cara logika si program bisa menjalankan semua tab layout yang kita sediakan, dan bagaimana tab layout tersebut bisa kita gunakan sebagai tempat penyedia inputan untuk data atau tempat untuk penjelasan text view atau image file dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mulai dari pengesetan dari si fragmen atau si tab layoutnya, yaitu kita ada menyediakan beberapa activity mulai dari upload activity, kemudian ada kelas Java yang bernama about tabs adapter, kemudian kita menyediakan 4 fragmen yang dimana fragmen tersebut bernama tab untuk 1 sampai 4. Nah, dari gimana sih cara si tabsnya ini bisa dijalankan ke empat-empat sekaligus tanpa kita set satu persatu atau tanpa ada error sama sekali, yaitu yang pertama kita bisa membuat tag activity-nya dulu, kita sediakan bindingnya dulu, kita inisialisasi dulu, dan kemudian kita masuk ke bagian tab adapternya, yang dimana disinilah untuk kita melakukan pengesetan dari masing-masing tabsnya, yaitu mulai dari dia penghitungan function get item count, yang dimana di sini nanti dia akan menghitung berapa banyak sih tabs yang akan kita sediakan pada halaman menu kita. Nah, jika kita menyediakannya itu kurang dari banyaknya tab yang kita sediakan, maka dia nanti akan terjadi error karena si program akan memikirkan bahwa si tabnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah di set. Apabila juga tab tersebut berlebih kita set, maka uh, dia akan terjadi error juga karena tidak sesuai, tidak sinkron antara apa yang sudah kita set dan apa yang kita sediakan. Maka pada saat kita pengesetan item count tabs-nya, kita sesuaikan sama berapa yang kita sediakan pada tab fragmennya. Kemudian untuk penghitungan dari tab fragmen itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya kita sediakan itu 4, dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, namanya kita sesuaikan dengan nama apa yang sudah kita buat di bagian halaman tab fragment. Nah, itu untuk tabs adapter. Selain dari itu, maka dia akan menjelaskan ini posisi setiap kali. Kemudian mulai dari tab 1 fragmen, kita sediakan ini seperti ini saja. Kemudian tab 2 fragmen juga, tab 3 dan tab 4 juga. Nah, itu sudah kita sediakan pada si uh, activity dan fragmen yang kita sediakan untuk halamannya. Nah, bagaimana kita cara pembuatannya? Yaitu kita membuat beberapa menampilkan beberapa fragmen, mulai dari fragmen about, activity about, yang dimana kita tampilkan layoutnya dulu, toolbar untuk judul dari si menu, kemudian kita tampilkan juga uh, tab layout yang dimana ini akan menyediakan atau tampil di bawah dari si toolbar. Kemudian juga ada view page. Nah, di mana view page ini akan menyediakan di bawah dari si toolbar. Nah, mungkin begini itu sebenarnya, yaitu ada tombol, ada button untuk back, kemudian ada subjudul, ada judul, dan ada juga di sini toolbar, kemudian di bawah toolbar barulah ada app layout. Nah, di bawah inilah baru disediakan view page untuk kita melakukan penulisan-penulisan selanjutnya. Nah, kemudian untuk bagian tab 1, kita bisa sediakan sini beberapa, mulai dari image view, kemudian ada tulisan-tulisan, judul, yang kita isi sepenuhnya di dalam tampilannya. Nah, kita juga menggunakan scroll, yang dimana nanti ini bisa kita scroll ke bawah sesuai dengan banyaknya isi yang ada kita set di dalam menunya. Ini menggunakan koordinator layout dan kita gunakan gambarnya. Kemudian
di tab 1 ini kita menjelaskan penjelasan tentang ONNX database yang dataset yang akan diterapkan pada Android Kotlin kita. Nah, itu untuk tab 1. Untuk tab 2 itu penjelasan bagaimana pemodelan ini bisa disimpan pada si Kotlin. Nah, kita mulai juga dari gambar, kemudian juga dari judul, ada deskripsi, ada contoh, ada keunggulan, dan ada komponen. Nah, itu untuk halaman 2 yang berisi tentang bagaimana sih pemodelan ONX ini bisa disimpan ke Android Studio. Nah, itu untuk fragmen 2. Untuk fragmen 3 juga kita bisa melihat bagaimana si uh, model-model tersebut bisa dijelaskan atau dikonvert menjadi di dalam framework. Nah, kita bisa melihat di sini dari ada gambar yang kita sediakan, kemudian ada proses konversinya menggunakan judul, kemudian ada penjelasannya, ada contoh konversinya juga. Nah, dan penjelasan-penjelasan selainnya. Nah, itu untuk tab 3. Kemudian tab 4 ini berbeda. Dari tab 4 ini kita harus mencari salah satu yang berhubungan dengan project kita, yaitu di sini saya menggunakan project ticket. Ini mana saya mencari dataset yang bertema dengan project ticket dan menjelaskan mengapa memilih dataset tersebut dan fitur apa yang dia sediakan, alasannya, dan apa output yang diharapkan dari dataset tersebut. Nah, jadi dari 4 tab ini akan ditampung atau dijadikan wadah di dalam activity about. Nah, about activity itu hanya menampung untuk toolbar dan app dan tabs layoutnya yang akan di-set di masing-masing tab layout ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan 4 menu sesuai 4 tab sesuai yang kita set dari adapternya. Mulai dari info NNX, terus kemudian ada cara modelnya, kemudian ada model framework, dan ada datasetnya. Nah, di sini akan dijelaskan mulai dari gambar, kemudian ada judulnya, ada penjelasannya juga, dan ada tujuan, manfaat, dan contoh penerapannya. Ini bisa kita menggunakan scroll dan bisa kita inikan. Nah, titik merah ini dari mana? Titik merah ini dari si adapternya, dari activity-nya, yang dimana base-nya itu is visible itu is true. Maka jika is true, dia akan melakukan tampilan merah. Kemudian ini lanjut ke bagian struktur modelnya. Kita bisa melihat di sini ada penjelasannya, ada komponennya juga, keunggulannya juga, dan contohnya dari si ONNX ini dalam pemodelan. Kemudian yang ketiga itu ada proses konversi model ke format ONNX. Nah, di sini ada contohnya, ada penjelasannya juga. Terus ada beberapa contoh dari PyTorch, ada TensorFlow, dan ada Scikit-learn. Nah, juga ada penjelasannya. Nah, di tab terakhir atau tab 4 ini, kita akan menjelaskan mengapa kita memilih dataset yang ini, yaitu dataset Cinematicat, kemudian penjelasannya, dan fiturnya kita jelaskan apa aja fiturnya, terus alasannya mengapa pemilihan dataset ini, dan output yang diharapkan dari dataset ini apa. Nah, mungkin dari penggunaan dari dataset dari tab layout itu begini, kita bisa ngeset dari logo dari tab yang kita set dari masing-masingnya, kemudian kita bisa set itu bisa ada base-nya atau tidak, kemudian kita bisa tambah itu base itu menjadi angka atau apa, menandakan itu belum terbaca atau informasi penting. Nah, mungkin sekian dapat saya jelaskan dari pertemuan ini, yaitu tabs layout. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.